Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah yang, wow, benar-benar legendaris. Kisah tentang keberanian dan keyakinan yang bisa dibilang di luar nalar. Kita akan membahas sosok pahlawan sejati, Zubair bin Awam. Coba deh bayangin dulu. Mungkinkah satu orang sendirian bisa menghancurkan formasi pasukan yang isinya 250.000 tentara? 1,4 juta orang. Kedengarannya mustahil banget kan? Nah, pertanyaan gila inilah yang jadi inti dari pembahasan kita hari ini. Dan jawabannya, ya, orang itu ada. Namanya Zubair bin Awam. Dialah sosok yang menurut banyak riwayat melakukan hal yang kita anggap mustahil itu. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kok bisa seseorang punya keberanian sampai segitunya? Nah, untuk ngerti ini tuh, kita harus lihat dulu dasarnya. Fondasi keyakinan yang jadi bahan bakar bukan cuma buat Zubair, tapi juga para sahabat lainnya. Ini bukan sekedar nekat loh, ini keberanian yang lahir dari keyakinan yang, wah, dalam banget. Menurut sumber yang kita bahas, keyakinan mereka itu berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, iman yang absolut, nggak goyah sama sekali, kepada satu Tuhan, Allah. Kedua, keyakinan total bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah kebenaran mutlak. Dan ketiga, kepastian bahwa Islam adalah jalan yang benar. Nah, kalau 3 hal ini udah menyatu, hasilnya itu keyakinan yang saking kuatnya, rasa takut dan ragu-ragu itu hilang sama sekali. Dan dari situlah lahir tindakan-tindakan yang luar biasa. Oke, sekarang kita fokus ke sosok Zubairnya sendiri. Apa sih yang membentuk dia jadi pahlawan legendaris, bahkan dari usia yang masih sangat muda? Ternyata salah satu kunci utamanya itu datang dari sang ibu, Sofia. Sumber ini menceritakan gimana Sofia itu sengaja banget mendidik Zubair kecil untuk nggak punya rasa takut pada apapun atau siapapun. Satu-satunya rasa takut yang dia tanamkan hanyalah takut kepada Tuhan. Bisa dibayangkan kan? Inilah fondasi dari keberaniannya yang seolah tanpa batas itu. Dan keberanian ini udah kelihatan dari awal banget. Coba bayangin, umur 15 tahun. Pas dengar rumor kalau Nabi terbunuh, apa yang dia lakukan? Dia langsung cabut pedangnya di tengah jalanan Mekah, siap membela. Dia tercatat sebagai orang pertama yang menghunus pedang untuk membela Islam. Ini bukti pengabdiannya yang luar biasa, bahkan sejak masih remaja. Dedikasi yang kayak gini tentunya nggak luput dari perhatian. Ini membuatnya dapat gelar yang sangat unik dan terhormat. Gelar apa itu? Dan yang lebih keren lagi, gimana ceritanya dia dapat gelar itu langsung dari Nabi, di tengah-tengah situasi pertempuran yang genting. Gelar itu adalah Hawari. Ini bukan sekedar pengikut ya. Hawari itu artinya jauh lebih dalam. Ini adalah murid, pembela, sekaligus pengawal yang paling setia. Seseorang yang siap mempertaruhkan segalanya. Bisa dibilang, ini adalah level kepercayaan dan kehormatan paling tinggi yang bisa diberikan. Dan dia mendapatkan gelar ini dalam sebuah momen yang sangat menegangkan, saat pertempuran Khandaq. Jadi, ceritanya, Nabi butuh sukarelawan buat misi mata-mata yang super berbahaya. Beliau bertanya, siapa yang mau maju bawa kabar soal musuh? Zubair langsung angkat tangan. Nabi tanya lagi. Zubair angkat tangan lagi. Sampai ketiga kalinya Nabi bertanya, dan tetap cuma Zubair yang berdiri tanpa ragu. Di momen itulah Nabi berkata, setiap Nabi punya hawari, dan hawariku adalah Zubair. Nah, keberanian dan keyakinan yang luar biasa ini benar-benar diuji di medan perang. Dan hasilnya adalah aksi-aksi militer yang jadi legenda sampai sekarang. Yuk, kita lihat gimana Zubair ini berubah jadi singa di medan perang. Contoh paling epik, pertempuran Yarmuk. Coba deh lihat perbandingan kekuatannya. Di satu sisi, pasukan Muslim jumlahnya cuma sekitar 8.000 orang. Di sisi lain, Kekaisaran Romawi dengan kekuatan 1,4 juta tentara. Ini perbandingan yang gila banget kan? Secara logika, mustahil menang. Coba kita resapi dulu angkanya. 250.000. Ini bukan cuma pasukan, ini lautan manusia. Nah, dalam situasi yang kelihatannya udah nggak ada harapan inilah, Zubair melakukan sesuatu yang bakal dikenang selamanya dalam sejarah. Jadi, apa yang terjadi? Zubair ini nggak cuma maju di barisan depan. Enggak, dia sendirian memacu kudanya dan menerobos lautan 250.000 tentara itu. Dia tembus sampai ke barisan paling belakang, terus putar balik dan nerobos lagi dari belakang ke depan. Dan dia ngelakuin itu 2 kali. Bisa kebayang nggak gimana hancurnya mental pasukan Romawi lihat satu orang bisa melakukan itu?
Ali bin Abi Thalib, yang juga dikenal sebagai pejuang yang luar biasa, ngasih deskripsi yang paling pas soal gaya bertarungnya Zubair. Katanya, dia menyerang seperti macan tutul, dia menyerang seperti singa. Filosofinya simpel, nggak ada ragu, nggak ada bertahan. Cuma ada serangan total. Baginya hasilnya cuma dua, musuhnya yang mati atau dia yang mati. All or nothing. Kehidupan Zubair yang luar biasa ini juga sepertinya ditandai oleh takdir. Dia ini kan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Dan ternyata, akhir hidupnya pun juga merupakan bagian dari sebuah ramalan atau nubuatan. Ironisnya ya, setelah selamat dari pertempuran-pertempuran paling dahsyat melawan musuh-musuh terbesar, Zubair nggak gugur di tangan pasukan asing. Beliau wafat sebagai syahid atau martir justru di masa konflik internal di antara kaum muslimin sendiri. Sebuah akhir yang tragis, tapi menurut riwayat, ini justru memenuhi prediksi Nabi yang semakin mengukuhkan statusnya. Jadi, kita udah lihat sebuah kisah hidup yang didorong oleh keyakinan yang, ya, absolut. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Di dunia kita sekarang, yang penuh keraguan, penuh ketidakpastian, apa sih artinya punya keyakinan yang sedalam itu? Dan apa yang bisa kita ambil dari kisah seorang Zubair bin Awam?